Selamat siang teman-teman. Saya Muhammad Wahyudi dari kelas 11 SMA Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang pendapatan nasional dan struktur-strukturnya. Nah, pertama itu definisi pendapatan nasional. Apa itu definisi pendapatan nasional? Ialah istilah yang dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Misalnya, suatu negara ini menghasilkan sebuah barang dan jasa selama satu tahun full. Nah, inilah yang disebut pendapatan nasional. Jadi negara itu mempunyai barang dan jasa yang mencapai satu tahun. Nah, itu yang disebut pendapatan nasional. Pendapat yang kedua yaitu pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa dalam satu tahun. Misalnya, suatu negara ini memproduksi barang dan jasa. Nah, sini barang dan jasa ini akan diterima oleh faktor-faktor produksi selama satu tahun. Nah, jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu istilah yang digunakan suatu negara dalam barang dan jasa selama satu tahun. Yang kedua, untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun. Artinya ada dua pendapat yang hampir-hampir mirip definisinya. Yang kedua, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Jadi manfaat-manfaatnya itu ada banyak sekali. Yang pertama, contohnya, yang pertama, nilai prestasi perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional ini, kita bisa melihat apa prestasi perekonomian suatu negara. Misalnya Indonesia. Kita lihat pendapatan nasional Indonesia. Misalnya dalam tahun 2019, kita lihat pendapatan nasional Indonesia. Nah, kita tahu dari situ prestasi perekonomian Indonesia itu seperti apa? Apakah buruk? Apakah terus membaik? Apakah terus memburuk? Nah, kita tahu itu. Yang nomor dua itu mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dengan menghitung pendapatan nasional ini, kita dapat tahu negara A ini gimana sih struktur perekonomiannya, negara B ini gimana sih struktur perekonomiannya. Oh, seperti ini, seperti itu. Nah, manfaat yang kedua itu mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang nomor tiga, manfaat yang ketiga ini ada hubungannya dengan manfaat yang nomor satu, menilai prestasi perekonomian suatu negara. Jadi poin satu dan poin tiga ini saling berkesinambungan, yaitu mengetahui perkembangan perekonomian satu negara, apakah semakin buruk, apakah semakin membaik, yang seperti saya katakan di depan tadi. Yang nomor empat ini membandingkan perekonomian antar negara. Misalnya, kita bandingkan perekonomian negara Indonesia dan negara Amerika. Dengan menghitung pendapatan nasionalnya, pendapatan nasional dari kedua negara tersebut, kita dapat mengetahui, oh, Amerika lebih baik perekonomiannya, oh, Indonesia lebih baik perekonomiannya. Seperti itu. Kita dapat membandingkan perekonomian antar negara, entah itu dengan 7 negara atau lebih. Kita dapat membandingkan itu. Yang nomor 5, manfaat ini mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Karena jika perekonomian suatu negara itu bagus, maka tingkat kemakmurannya itu semakin tinggi angkanya. Maka suatu negara yang ekonominya maju seperti Amerika misalnya, itu masyarakatnya pasti makmur. Itu sudah realita. Jadi tingkat kemakmuran masyarakat itu bisa diketahui bila kita menghitung pendapatan nasional negara tersebut. Yang nomor 6, yang terakhir ini manfaat yang terakhir, pedoman pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Misalnya Indonesia, misalnya yang berhubungan dengan ekonomi ini, misalnya Menteri Keuangan menghitung pendapatan nasional kita, menghitung pendapatan nasional negara Indonesia. Menteri Keuangan menghitung. Nah, oh, pendapatan nasional Indonesia seperti ini. Oh, jadi kebijakan yang keluar ini seperti itu, begitu. Jadi pedoman yang pemerintah ambil untuk melakukan tahap selanjutnya untuk memperbaiki suatu perekonomian itu
menggunakan pendapatan nasional. Jadi dilihat dulu pendapatan nasionalnya. Oh seperti ini. Oh apa ya alasannya? Nah nanti itu dikeluarkan dengan kebijakan ekonomi nasional. Jadi seperti itu. Jadi cara pemerintah itu memperbaiki ekonomi itu dilihat dari pendapatan nasionalnya. Nah, yang ketiga, saya akan membahas tentang konsep pendapatan produk. Konsep pendapatan produk. Nah, konsep pendapatan produk itu ada JNP, ada apa itu lagi? Ada NNP dan lain-lain. Nah, yang pertama itu ada produk domestik bruto. Jadi yang pertama itu ada produk domestik bruto. Apa sih itu produk domestik bruto? Itu pendapatan WNI dalam suatu negara dan pendapatan WNA dalam suatu negara. Jadi warga negara Indonesia dan warga negara asing di dalam Indonesia itu dihitung, itu yang dinamakan produk domestik bruto. Jadi pendapatan warga negara lokal, warga negara Indonesia dan pendapatan warga negara asing itu disebut produk domestik bruto. Yang nomor dua itu, nah apa itu produk nasional bruto? Pendapatan yaitu pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri plus pendapatan WNI di luar negeri. Nah, jadi kan ada kan warga negara Indonesia yang kerja di Malaysia, di Amerika itu dihitung oleh pemerintah. Jadi pendapatan mereka itu di luar negeri itu dihitung dan pendapatan warga negara Indonesia sendiri itu juga dihitung. Itu yang dinamakan produk nasional bruto. Jadi pendapatannya itu yang dinamakan produk nasional bruto. Apa itu NNP? Itu produk nasional bruto, hasil dari produk nasional bruto, saya singkat saja, dari PNB. Hasil dari ini dikurangi dengan penyusutan. Jadi tadi itu warga nasional Indonesia, entah itu yang bekerja di dalam negeri atau di luar negeri, itu akan dikurangi dengan penyusutan dan hasilnya itu dinamakan produk nasional bruto. Jadi PNB itu penghasilan PNB entah itu dalam negeri atau luar negeri itu dikurangi dengan penyusutan. Itu yang dinamakan produk nasional bruto. Terus yang keempat itu ada di atas itu produk, yang di bawahnya ini pendapatan. Apa itu pendapatan? Merupakan perhitungan pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, jadi faktor produksi itu merupakan masyarakat. Masyarakat itu mendapatkan balas jasa, itu yang dinamakan pendapatan nasional neto. Jadi balas jasanya itu yang dinamakan pendapatan nasional neto. Yang selanjutnya itu ada pendapatan perorangan. Apa itu pendapatan perorangan? Itu pendapatan yang diterima oleh masing-masing orang atau masing-masing personal. Itu yang disebut dengan pendapatan perorangan atau NNP plus transfer payment. Apa sih itu? Nah, jadi NNP ini, jadi pendapatan nasional ini ditambah transfer payment. Hasilnya itu yang disebut pendapatan perorangan. Apa saja itu payment? Ada laba binaan plus iuran asuransi terus ada iuran jaminan sosial plus pajak perorangan. Nah, jadi NNP plus transfer payment dalam kurung ini hasilnya itu disebut pendapatan perorangan. Dan yang terakhir itu ada pendapatan yang dibelanjakan. Ada pendapatan yang dibelanjakan atau sebutannya itu baik.
pendapatan yang dibelanjakan. Apa itu pendapatan yang dibelanjakan? Yaitu merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk memberi barang dan jasa beserta tabungan yang dihasilkan menjadi investasi. Nah, dari barang dan jasa itu yang dihasilkan menjadi investasi. Rumusnya itu PI tidak sama dengan pajak langsung. Jadi pendapatan yang dibelanjakan itu tidak sama dengan pajak langsung. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang klarifikasi perekonomian Indonesia itu ada 3, ada sektor primer, sektor sekunder, dan ada sektor tersier. Apa itu sektor primer Indonesia? Yaitu sumber daya alam yang dihasilkan oleh tanah atau yang keluar dari tanah seperti minyak bumi, pertambangan, itu disebut sektor primer. Yang kedua ada sektor sekunder. Apa sektor sekunder? Itu merupakan sektor industri yang berkaitan dengan manufaktur. Contohnya produksi pangan, terus lagi ada produksi kendaraan. Pokoknya yang berhubungan dengan manufaktur masyarakat. Itu disebut sektor sekunder. Terus yang terakhir ada sektor tersier. Apa yang dinamakan sektor tersier? Yaitu sektor penyedia pelayanan berupa jasa. Contohnya ada bioskop, terus ada pos untuk kita mengirimkan barang, ada kayak pos JT, kayak terus ada lagi yang bioskop tadi itu untuk kita menonton film, dan ada dan lain-lain. Ya pokoknya yang menyediakan pelayanan berupa jasa itu dinamakan sektor tersier. Jadi itu saja yang saya presentasikan untuk siang hari ini. Mohon maaf telah mengganggu waktu kalian, dan semoga kalian mengerti dengan apa yang saya telah jelaskan. Terima kasih untuk semuanya.